Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memasuki sesi ngaji bareng bab izzatun nafsi, kemuliaan diri kita. Izzatun nafsi, kemuliaan jiwa. Apa itu izzatun nafsi? Hiya sifatun biha yaj'alul insanu nafsahu fi manazilir rif'ati wal ihtiram. Sifat izzatun nafsi itu adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang yang memiliki sifat itu berada di tempat yang tinggi, yang mulia. Bahkan di sini dikatakan qila hiya alla yad'al insan nafsahu fi mawqa'in dalilin aw bimakanatin la taliqu bih. Sifat izzatun nafsi itu adalah sifat yang tidak akan meletakkan seorang pemiliknya di tempat yang hina. Fi mauqifin dalil, di tempat yang hina, au bimakanatin la taliqu bihi, atau di tempat yang tidak layak, tidak pantas untuk dirinya. Jadi orang yang mempunyai sifat izzatun nafsi itu benar-benar akan di tempat yang mulia seperti itu. Wa sababuha, bagaimana sebab-sebabnya agar kita bisa mendapatkan izzatun nafsi itu? Ma'rifatul insan qadra nafsi. Ya kita harus mengetahui terhadap kadar diri kita sendiri. Mengetahui terhadap kadar diri kita sendiri. Maksudnya kadar diri kita sendiri itu bagaimana nanti kita akan bahas. Nanti di akhir insya Allah saya akan membahas juga. Kemudian wasamrotuha, buahnya dari izzatun nafsi itu kalau kita bisa mendapatkan, kalau kita bisa memiliki sifat izzatun nafsi itu, kita akan mendapatkan buah yang berupa at-tahammulu was-sabru ala makarih dahri. Seseorang yang mempunyai sifat izzatun nafsi itu akan mampu menanggung dan bersabar terhadap pahitnya zaman. Zaman yang begitu seperti ini sudah sekarang yang amburadul, wah masya Allah macam-macam yang dirasa penuh pahit, tapi karena dirinya mempunyai sifat izzatun nafsi, dia akan bisa menanggung dan bersabar terhadap apa yang terjadi di kepahitan dunia ini. Kemudian watarku idharil ihtiyat, dan dia akan meninggalkan menampakkan diri butuh kepada orang lain. Oke. Kita itu dituntut untuk menjadi orang yang simbiosis mutualisme, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu. Tapi kalau orang yang benar-benar mempunyai sifat izzatun nafsi itu tidak akan menampakkan kebutuhan dirinya kepada orang lain. Maksudnya tidak menampakkan di sini adalah sehingga dia sampai ngemis-ngemis ke orang lain, sehingga dirinya menjadi orang yang terhina, yang tercela. Banyak kan sekarang itu orang-orang yang contohnya di TikTok ya. Di TikTok itu orang-orang yang nge-live-nya ngemis sampai menghinakan dirinya. Dan itu sama sekali nggak mempunyai izzatun nafsi kalau yang seperti itu. Karena orang yang izzatun nafsi itu yaitu akan meninggalkan idharul ihtiyaj kepada orang lain, meninggalkan yang namanya menampakkan kebutuhan kepada orang lain. Yang dimaksud dengan menampakkan kebutuhan kepada orang lain itu yang sampai merendahkan dirinya. Lah dalam Islam meminta-minta itu diperbolehkan memang. Tapi ada batasannya. Kalau meminta-mintanya itu sampai merendahkan dirinya, sampai idharul faqih bahasanya Imam Ghazali, menampakkan kefakirannya, itu tidak diperbolehkan itu. Enggak boleh, haram. Kemudian juga buah yang akan didapatkan wa ta'zimun nasilahu. Manusia akan mengagumi dia, akan menghormati dia. Manusia yang lain akan menghargai dia. Kenapa? Karena dia bisa menempatkan dirinya di mana dia bisa menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai dirinya. Dia akan menghormati orang lain juga akan menghormatinya. Itu buah yang akan didapatkan ketika seseorang mempunyai sifat izzatun nafsi itu. Kemudian wa ihsanullah ilaih, Allah akan berbuat baik kepada dirinya, kepada orang itu. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-8, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sifat izzah, sifat kemuliaan itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah dan dimiliki oleh Rasul, juga dimiliki oleh orang-orang yang mukmin. Jadi sifat izzatun nafsi itu adalah dimiliki oleh Allah, Rasul, dan orang-orang yang mukmin.
Maka ketika orang itu sudah mempunyai sifat izzatun nafsi, Allah akan berbaik kepada dirinya. Allah akan ihsan, membuat kebaikan kepada dirinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Rahimah, semoga Nabi Muhammad mendoakan kepada orang ini, rahimallahu, semoga Allah merahmati imra'an, terhadap seseorang, arafa qadra nafsihi, yang mana orang itu mengetahui terhadap kadar dirinya. Nah, kita bahas ini kan. Nabi Muhammad bersabda mendoakan seseorang yang mendoakan agar mendapatkan rahmat Allah kepada orang-orang yang mengetahui terhadap kadar dirinya. Nah, ini ada kaitannya juga dengan yang tadi itu, yang di atas, yang tentang masalah sabab izzatun nafsi itu adalah ma'rifatul insan qadra nafsi. Saya tadi sudah bilang bahwa saya akan membahasnya. Kita tahu bahwa ada yang namanya, dalam satu riwayat itu dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sorry, agak ganggu dikit. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui terhadap dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Tuhannya. Dan yang dimaksud dengan riwayat itu, yang dimaksud dengan riwayat barang siapa yang tahu terhadap dirinya sendiri, maka akan tahu terhadap Rabbnya, itu bukan orang yang mengetahui bahwa dirinya mempunyai telinga, bahwa dirinya mempunyai mata, telinga, hidung, mulut. Enggak. Kalau orang yang menganggap bahwa maksud dari riwayat itu adalah orang yang mengetahui terhadap panca-panca inderanya, dia bukan mengetahui terhadap dirinya, tapi mengetahui terhadap hal-hal yang ada pada dirinya. Itu kata Imam Ghazali itu. Jadi yang dimaksud dengan man arafa nafsahu arafa rabbahu adalah orang-orang yang mengetahui terhadap dirinya itu untuk siapa. Dirinya itu diciptakan oleh siapa. Kemudian tujuan diciptakannya dirinya itu untuk apa. Akhirnya ketika dia sudah tahu terhadap semua, terhadap dirinya sendiri, hakikat yang ada dalam hakikat dirinya sendiri, maka arafa rabbahu, orang itu akan mengetahui terhadap Tuhannya. Nah, ketika sudah ada yang seperti ini, maka kita berarti orang itu sudah mempunyai sifat izzatun nafsi. Nah, orang yang izzatun nafsi ini, yang mempunyai sifat izzatun nafsi ini, didoakan oleh Nabi Muhammad agar diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.